Halo tes tes. Oke. Ketemu lagi guys dengan aku Janu di channel ini. Kali ini aku akan share. Aku kemarin pesan apa? Media tanam atau plastik buat tanam ya. Namanya lupa aku. Nanti tak cantumin aja di bawah namanya. Jadi ini yang ku beli kemarin seharga 40.000 di Tokopedia. Ini kayak itu ya, kantong buat nanam. Ini yang panjangnya 1 meter dan lebarnya 20 cm. Nah, seperti ini. Ini kemarin kenapa aku beli yang panjang, karena rencana mau tanam kayak cabai, terus tomat, terus paprika kayak gitu. Jadi kemarin order di Tokopedia paper namanya. Lu kalau teman-teman tahu namanya, dokumen di bawah ya. Nah, kali ini rencananya mau tak rakit ya. Soalnya ini membutuhkan tulangan buat support itunya. Support tempatnya biar nggak jebol atau sobek. Ini harus dikasih tulangan 2 di bagian atas. Ini aku rencana pakai peralon bekas yang ada di rumah gitu. Jadi aku potong dulu kayaknya. Kita taruh. Pakai gergaji ini aja seadanya. Rumahku itu soalnya kecil ya, jadi alat-alat pertukangan itu biasanya ketelingsut, lupa naruhnya, soalnya tumpuk-tumpuk sama kecampur sama yang lain. Jadi asal ketemu aja, ini ketemu gergaji besi kayaknya. Semoga bisa buat motong peralonnya. Oke. Lesehan guys. Lesehan motongin. Ini kayaknya saya samakan aja panjangnya, anggap aja sama lah. Oke. Mundur dikit. Aku tuh rencana mau share tentang daily vlog ya. Ya, selama masih nganggur di rumah itu, kalau nggak gerak itu kan kayaknya pikirannya jadi kacau, jadi harus selalu gerak. Nah, salah satu solusinya aku mau berkebun aja, untuk ya ngonten berkebun, terus sharing pengalamannya. Aku kan basicnya di Jogja itu kondisi cuaca itu sering hujan tapi panas. Terus jadi mungkin tanaman-tanaman yang ditanam itu lebih ke tropis, enggak yang suhunya panas ya gitu. Jadi kalau pengennya sih tanam yang suhu dingin kayak stroberi dan lain itu kan lebih enak, tapi karena di suhu panas itu stroberi nggak bisa tumbuh atau sering mati. Jadi aku lihat ke pipanya ya, bukan lihat ke kamera ya, soalnya masih itu tak sambil. Jadi kalau yang bisa ditanam mungkin ya tanaman-tanaman yang bertahan di suhu panas kayak cabai, paprika dan lain-lain, tomat, terong gitu, kayak gitu. Kenapa aku pilih tanaman itu ya karena yang sering tak makan gitu loh. Jadi selain buat hobi berkebun, untuk mengisi kesibukan, juga sebagai penyokong bertahan hidup. Nah, misal nih
tanaman cabenya, kameraku mati. Misal nih tanaman cabenya tumbuh itu kan, kalau butuh apa-apa jangan, nggak usah beli, langsung aja panen di depan rumah, bikin sambal gas, sambal terasi, lauk nasi panas sama nasi panas sudah jos gitu. Jadi menghemat pengeluaran juga gitu untuk bertahan hidup. Karena menurutku walaupun Jogja itu katanya murah kalau buat biaya makan dan lain-lain, tapi tetap aja butuh pendanaan, harus beli makannya. Enggak, karena aku belum memiliki pendapatan yang stabil, masih cuman freelance nggak tentu. Jadi ya solusinya yaitu membuat sumber makanan tersendiri. Soalnya aku lihat konten-konten di YouTube itu juga ada lifestyle yang menurutku cocok buat aku. Salah satunya ya off grid. Jadi cita-citaku itu hidup secara off grid gitu loh. Off grid itu tidak terhubung dengan society yang berlebihan, tidak tergantung pada society sosial. Jadi lebih hidup mandiri gitu loh. Misal kalau di luar itu sampai dia itu hidup sendiri, itu tidak tergantung oleh negara. Jadi dia bikin sendiri listriknya, dia bikin sendiri sumber makanannya, terus dia bikin sendiri akses jalannya dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke off grid gitu loh. Aku kayaknya pengen hidup seperti itu gitu. Jadi karena hidup seperti itu juga butuh modal. Ya semoga YouTube-nya, AdSense-nya sukses, jadi bisa buat hidup off grid. Nah, besok aku akan semoga berkembang dari hal-hal yang kecil. Kalau sekarang kan aku belum off grid hidupnya, masih tinggal di kota, masih tergantung sama orang lain untuk mencukupi kebutuhan. Lah, listrik juga masih pakai yang punya negara, belum pakai solar panel atau kipas kincir angin atau yang lain-lain yang milik sendiri gitu. Jadi sehingga mungkin kedepannya aku seperti itu, tapi untuk saat ini ya masih seadanya dulu. Salah satunya ya hidup mandiri dengan menciptakan sumber daya makanan sendiri yang bisa saat ini yang bisa aku lakukan cuma tanam di depan rumah. Nah, jadi ya seperti itu dulu, nggak usah ngoyo. Oke, ternyata sudah kepotong. Lah, ini tuh sebenarnya bentuknya kotak persegi panjang. Nah, ini seperti ini. Nah, karena kalau nggak dikasih ini nanti meleot kanan kiri, yang kini meleot gini kan melebar kalau dikasih tanah. Nah, jadi butuh tulangan seperti ini untuk dimasukin sini, masukin ke sini. Nah, dimasukin ke sini. Kok angel? Oh, bisa. Nah, ini juga. Ini aku beri sisa. Nggak ngepres sama panjangnya kantong ini, kantong tanamnya. Karena buat pegangan kalau pengen mindahin kantongnya ini seperti ini. Peralonku wis kuning. Ini peralon di rumah itu sudah menguning karena nggak kepakai cukup lama, udah setahun penuh. Dulu sisa bikin toilet. Nah, seperti ini jadinya kantong tanamnya. Nah, gini. Oke. Nah, kotak seperti ini. Nah, ini gini toh.
terus dikasih bawahnya dikasih tanah besok. Tapi juga karena rumahku sudah nggak ada banyak tanah ya, nanti besok belilah, coba beli pupuk dan lain-lain. Kalau rencana yang ini buat media tanamnya itu ada kardus di rumah, jadi kardusnya ditaruh di bawah, terus atasnya tanah, terus atasnya sendiri nanti kasih ya sampah-sampah organik lah, kayak gitu. Oke, ini sudah 10 menit, jadi aku closing aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Pokoknya sukses selalu buat kalian semua. Semoga dilimpahi rahmat dan rezeki yang banyak, gitu aja. Terima kasih teman-teman telah support. Bye.